Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat ya, sayang ya. Alhamdulillah. Sudah dapat snack apa belum? Oh, alhamdulillah. Ya, pada yang dimuliakan para pejabat dan juga para jajaran pengurus Yayasan Al-Mujahidin, yang tadi yang Pak Lurah yang mewakili, Masya Allah. Kemudian Bapak Abdul Wahid, Ketua Yayasan, Masya Allah. Kemudian Bapak Siwan Hasan Asy'ari, ya, pembina yayasan, dan juga adik beliau dan kakak beliau, Masya Allah, yang telah mewakafkan sebagian tanahnya. Semoga menjadi amal yang mendapatkan pahala jariah, mengalir terus menerus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada para santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, juga para saudara-saudari, adik-adik santri Ponpes Al-Mujahidin yang kami muliakan. Ini santri-santrinya ya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga yang hadir di sini semua yang mendapatkan rahmat Allah. Semoga yang hadir di sini dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan semoga menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita bisa bertemu di sini, semoga kita semuanya bisa bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami dipertemukan dengan semuanya yang hadir di sini. Semoga menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji sedikit tentang masalah tarbiyatul aulad, khususnya masalah temanya yaitu penyesalan orang tua anak tidak paham agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau anak-anak itu tidak bisa paham agama, senang atau tidak senang? Menyesal atau bangga? Menyesal atau bangga? Menyesal, nggak menyesal nggak? Ya. Nah, tapi kalau ada anak-anak baca Al-Quran, bakti kepada orang tua, kira-kira senang atau menyesal? Nah, senang, nah begitu. Itulah anak yang kita harapkan seperti itu. Ayo sekarang, oh masanya ini gimana caranya? Udah lama nih berarti. Sekarang hakikat anak adalah pemberian dari Allah, perhiasan dunia, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Masya Allah, langsung berguncang ini. Alhamdulillah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Jadi anak adalah titipan, adalah merupakan pemberian dari Allah. Imam Baihaqi mengatakan, fa ammal walad fal aslu fihi annahu ni'matun minallah wa mauhibatun wa karamatun. Bahwasanya anak adalah nikmat dari Allah dan pemberian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah memberikan kepada kalian dari diri kalian azwaja, pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan Allah telah menjadikan untukmu dari pasangan-pasangan tersebut, dari istri-istri kalian itu, banin, anak-anak, dan wa hafadatan, dan cucu-cucu. Kira-kira ibu-ibu senang punya anak atau senang tidak punya anak? Senang punya anak, berarti itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah berapa puluh tahun belum punya anak, itu usahanya betul-betul saya punya jamaah, itu dia sampai usaha bayi tabung, membayar 100 juta. Ternyata apa yang terjadi setelah membayar 100 juta, ternyata nggak berhasil juga, hilang begitu, sia-sia. Itu seandainya gunakan untuk bangun masjid gimana Pak? Lumayan itu ya, Masya Allah. 100 juta, subhanallah. Makanya anak itu Masya Allah, bersyukur punya anak. Ini Masya Allah, lucu-lucu itu kalau kita lihat itu. Lucu apa lucu? Kayak jenengan waktu kecil itu. Nah, kemudian anak itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah menjadi anak yang qurrata ayun. Qurrata ayun artinya penyenang hati, penyejuk mata. Penyenang hati, penyejuk mata. Jadi selalu kita berdoa semoga mendapatkan keturunan yang qurrata ayun. Dalam Al-Quran disebutkan doa tersebut, orang-orang yang hambanya Allah yang baik-baik selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan mereka orang-orang yang ibadur Rahman berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami yang qurrata a'yun, yang merupakan penyenang hati dan penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pelopor dalam kebaikan, selalu terdepan dalam kebaikan. Lil muttaqina imama. Jadi di sini ada anak yang qurrata ayun, yang kalau dilihat itu menyenangkan hati, menyejukkan mata. Ya. Makna qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu asluha minal barad, li'anna al-arab tata'adza minal harri wa tastaruhu ilal baradi. Jadi qurrata ayun itu air mata yang dingin. Air mata yang dingin. Jadi kalau bahagia itu air matanya dingin. Kalau dia itu sedih air matanya panas. Makanya penyenang hati, penyejuk mata. Maksudnya menjadi anak-anak yang qurrata ayun itu gimana? Yaitu auladan abroran atqiya. Imam Al-Bawawi mengatakan bisa dikatakan anak itu menjadi qurrata ayun kalau anaknya adalah abroron, anaknya baik-baik, mau bertakwa, menjadi anak yang salih. Yaquluna ij'alhum salihin fataqirru a'yununa bidzalika.
Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih, kemudian mata kami menjadi dingin, menjadi sejuk memandangnya. Bagaimana kalau kita melihat seperti ini, anak gemar mengaji, matanya menjadi sejuk, kemudian hati menjadi senang, hati menjadi tenang, apa menjadi gundah ini ibu, bapak-bapak? Tenang ya. Mata menjadi sejuk atau panas? Sejuk. Nah ini kayak gini, bisa adzan, masya Allah. Ini juga senang lihatnya. Apalagi kayak gini, juara hafidz Quran, masya Allah. Senang apa senang bu? Senang, alhamdulillah. Sopan santun kepada orang tua, masya Allah. Senang apa senang? Senang, alhamdulillah. Haji gendong orang tuanya, subhanallah, ini orang bakti, berbakti, masya Allah. Qurrata ayun, dipandang menyejukkan mata. Ya Allah, jadikan keturunan kami itu betul-betul penyejuk mata. Nah, tapi ada anak yang tipe kedua, menjadi fitnah, menjadi bencana bagi orang tuanya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya. Sesungguhnya anak-anak kalian itu, di antara anak-anak kalian ini dan harta kalian, ada yang menjadi bencana untuk kalian ini. Nah, harta dan anak menjadi bencana. Ini kalau nggak terdidik, nggak dididik dengan ilmu agama, bisa menjadi bencana bagi kita. Tapi kalau terdidik dengan agama, menjadi qurrata a'yun, menjadi qurrata a'yun. Coba lihat, enak nggak kalau lihat begini ibu, bapak-bapak? Hah? Masa caculi-culi wis rokok gitu. Subhanallah, ilaha illallah. Ini apa lagi? Kalau ini animasi, apa gambar kartun ini, masya Allah, wajah teler ini. Ini apa ini lagi ini? Hah? Tawuran itu. Seneng apa senep? Hah? Senep ya, masya Allah. Padahal anak itu akan dimintai pertanggungjawaban, orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, innal walid mas'ulun 'anil walad. Sesungguhnya orang tua akan ditanyai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya. Nah, maka para ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, wajib bagi orang tua mendidik agama untuk anak-anaknya. Nah, dalilnya wajib mendidik, wajib hukumnya mendidik agama. Boleh belajar umum boleh, tapi agama ini wajib, nggak bisa ditinggalkan. Wajib mendidik agama. Dalilnya Rasulullah pernah bersabda, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian bis-sholati, sholat. Harus dididik supaya mau sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Kalau mereka sudah umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di rumah umur 7 tahun, kalau tidur, anaknya tidur subuh-subuh, kalau anaknya masih tidur, jenengan bangunkan apa badan? Dibangunkan apa badan ini bapak-bapak, ibu-ibu? Orang wani ngaku ini, soalnya ya orang durung tangi padha ae. Si orang tuanya durung tangi. Nah, muru auladakum bis-sholati. Perintahkan anakmu sholat dalam waktu umur 7 tahun. Diperintahkan. Ayo perintahkan, nang sholat nang, ayo sholat nang. Dibuka yuk sholat yuk, dibuka sholat. Ini waswayai sholat. Nah gitu. 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah dengan pukulan pendidikan yang tidak melecet tapi pukulan pendidikan dalam umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan mencedera, ya, bukan MMA atau smackdown, bukan. Tapi cukup dipukul yang untuk mengetahui bahwasanya itu
perbuatan tercela kalau sangat buruk kalau tidak mau sholat. Kira-kira orang Indonesia ini kalau subuh-subuh kira-kira banyak yang sholat subuh atau banyak yang tidur? Banyak yang tidur. Masya Allah. Subhanallah, ilaha illallah. Bahkan ini tidak hanya masalah sholat, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dapatkan data bahwasanya Indonesia ini tahun yang dulu itu 56% nggak bisa baca Al-Quran. Sekarang tahun sekarang 60% malah meningkat yang tidak bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Jenengan kalau hidup di pesantren, banyak orang bisa ngaji. Tapi kalau udah keluar pesantren, bagaimana rasanya? Lihat bagaimana orang tidak bisa ngaji. Berwudu belum tentu bisa, bapak-bapak. Saya tuh pergi ke pasar-pasar ketika sholat Jumat, kemudian mereka saya lihat itu ketika berwudu, saya pakai. Sini tuh cuman segini doang, sikunya nggak kena. Seret. Ini kenyataan ini. Berarti pendidikan agama ini belum sampai ini. Subhanallah. Nah, makanya ini perlu, berarti belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendidik anaknya agama ini. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan kalau udah 10 tahun maka harus dipisah tempat tidurnya, enggak boleh satu selimut. Nanti kalau laki-laki dengan laki-laki bisa dikhawatirkan homo, kalau laki-laki dan perempuan bisa dikhawatirkan terjadi perzinahan dan seterusnya. Jadi mulai umur 10 tahun harus dipisah, nggak boleh satu selimut. Boleh satu kamar tapi ranjangnya beda. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sarana untuk menjaga diri dari api neraka adalah tarbiyatuhum, adalah mendidik mereka, mengajarkan mereka, menjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan, wa ta'limahum ulumaddin, dan mengajarkan agama. Jadi sudah jelas sekarang perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, dalil jelas, orang tua wajib mendidik agama untuk anaknya, wajib. Ya, wajib. Sekarang nggak bisa mendidik, maka nggak bisa mendidik sendiri, maka titipkan di pesantren. Tapi sebenarnya itu pesantren hanyalah perwakilan dari orang tua. Yaitu aslinya kewajibannya adalah orang tuanya sendiri. Nah, ketika orang tuanya sudah nggak mampu, ya bisa dipesantrenkan. Makanya dari awal, dari kecil, dari sejak kelas 1 SD sudah disosialisasi. Ini nak, enaknya jadi pesantren itu begini, sehingga nanti kalau udah kelas 6 tidak paksaan, tapi sudah menjadi keinginan sendiri. Itu kewajiban itu. Dan ini yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang tua dan anak, yaitu siapa yang mau belajar agama berarti ia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah itu dia mau belajar agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi kalau orang dikehendaki oleh Allah jadi baik, maka Allah pahamkan dia tentang ilmu agama, mau belajar agama.
Ya, sekarang adik-adik, saya tanya adik-adik, mau belajar ngaji atau tidak mau? Mau apa tidak mau? Siap belajar, siap ngaji? Siap ngaji Al-Quran? Siap ngaji agama? Siap. Ya, alhamdulillah. Orang kalau nggak mau belajar agama, maka bahaya. Dalam pepatah Arab disebutkan, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu agama, maka manusia itu akan seperti binatang. Ada anak menikahi orang tuanya sendiri, kayak Raja Namrud. Raja Namrud itu istrinya itu siapa? Ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Ada anak itu nikahi dengan saudara kandungnya sendiri. Ada. Subhanallah. Ya. Orang yang tidak punya agama, coba lihat di mana itu, di negara-negara Eropa itu, masya Allah. Itu orang itu perzinaan itu perzinaan itu biasa. Jadi orang kalau nggak punya pacar, kalau kelas 6 SD atau kelas udah SMP nggak punya pacar, itu malah orang tuanya malah bingung, anakku kok beli pacar ya? Ini kan bahaya. Kemudian kalau dibawa kemana-mana, oh tidak apa-apa, malah seneng. Masya Allah. Ini kan jadi seperti apa bedanya ayam dengan manusia? Ayam itu ya kayak gitu, ambil gitu. Terus mereka itu apa namanya istilahnya itu? Sekarang ada free child. Dia lebih senang tidak punya anak. Fenomena lebih penting hidup senang. Saya itu pernah ke Australia. Saya di sana itu, masya Allah, orang-orang tuh ceritanya orang Australia, ya. Orang sana itu punya anak itu agak jarang. Jadi jarang yang punya anak. Nah, sampai orang pemerintah tuh memberikan hadiah kepada penduduknya yang mau punya anak. Jadi kalau punya anak, anaknya nanti dapatkan bonus berapa dolar gitu. Jadi mungkin sekitar 8 juta atau berapa kalau dirupiahkan, atau sekitar berapa nggak tahu saya. Pokoknya banyak lah. Tapi kayaknya kalau 8 juta terlalu sedikit. Kalau kerja di sana itu 1 bulan itu bisa dapat 20 juta. Padahal cuman kerja nyapu-nyapu dan seterusnya itu 20 juta. Ya. Nah, saya di sana 40 hari, jadi saya paham. 40 hari jadi imam saya di Masjid Jiwa ya, di Sydney, alhamdulillah. Nah, mereka itu nggak mau punya anak, sampai pemerintah siapa yang mau punya anak tak kasih hadiah. Nah, ternyata nggak punya pak. Teman saya yang orang Indonesia yang hidup di sana, anaknya banyak, senang dia. Yang punya anak itu malah ngomong Indonesia sing di sana, orang-orang Islam itu. Sing disuruh punya anak maksudnya orang Australia asli, tapi malah sing mana-mana itu ngomong Indonesia. Indonesia mana. Iki malah ngomong Indonesia. Sing seneng mana orang Indonesia, orang-orang Islam. Karena orang sana nggak suka repot punya anak, nggak senengnya hedonis aja, pokoknya seneng gitu aja. Repot kalau sudah punya anak, nggak mau. Jadi nggak mau, lebih baik pokoknya pacaran, seneng gitu aja. Subhanallah. Nah, tapi sekarang itu karena yang punya anak itu sudah kebanyakan orang-orang luar, orang-orang di luar Australia, akhirnya dihentikan hadiahnya. Hadiahnya udah dihentikan sekarang. Kalau dulu zaman dulu itu begitu, masih dikasih hadiah besar. Ya, masya Allah. Ya, jadi kan hidupnya kayak manusia, kayak binatang. Ini nggak ada nikah, nggak ada apa ya, sport kayak karo ayam kucing kayak gitu. Ya, nggak ada akad, nggak ada apa, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau di Prancis ya, salah satu
salah satu ulama di Perancis ini. Ingat salah satu ceritanya Ustadz itu. Ada Ustadz ditanya itu, kenapa kau melarang makan babi? Nah, maka kemudian, oh gini, makan babi, lihat itu babi itu, ini sekarang ada babi 2 jantan 1 betina. Apa yang terjadi? Maka babi itu yang satu itu nggarap yang betina, yang satu ngewangi. Wah, itu ngewangi, digarap. Kemudian setelah selesai, gantian yang ngewangi tadilah nggarap yang betina. Subhanallah, itulah buruknya babi. Nah, begitu pula yang terjadi pada kalian itu. Kalian sudah nggak punya kecemburuan. Orang tuh istri disilahkan digarap orang lain, kemudian digarap dan seterusnya, kayak gitu seperti babi. Nah, ini makanya betul kata pepatah Arab, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Inilah semuanya hanya kembali kepada ilmu agama. Subhanallah, nyesal nanti kalau enggak. Materi yang diberikan sekarang, materi yang diberikan dalam, bisa pakai materi Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah agungkan Allah, jangan menyekutukan Allah, ini yang paling penting. Jadi saya pernah ke Jakarta Jadi saya punya kenalan dukun. Waktu itu saya masih jadi saya dulu kan punya teman banyak dukun-dukun itu. Saya sebelum saya tobat itu. Jadi teman saya ini mendapatkan proyeknya apa? Nyantet waktu sudah zaman bahula. Nyantet apa? Nyantet orang saudaranya sendiri, karena apa? Rebutan warisan, syirik ya akhi. Minta ini teman saya ini saya kan masih waktu itu masih kecil. Saya nggak tahu, saya hanya ikut ke Jakarta, tapi kan nggak ngerti apa kebutuhannya, nggak ngerti. Dan teman itu ternyata nyantet, masya Allah, la ilaha illallah. Nyantetnya apa? Supaya orang ini, orang yang saudaranya sendiri itu takut, takut sama ini si satu lagi ini yang minta itu. Jadi dalam rangka rebutan warisan, kayak seperti ini fenomenanya. Jadi masalah kesyirikan luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Masih kecil saya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian jangan terjadi sampai seperti itu gitu. Maka diajarkan jangan sampai berbuat syirik. Materi pertama, jangan sampai